Kembali lagi di video perkuliahan MA 1103 Matematika Bisnis 1. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai fungsi, grafik, dan limit. Kali ini, topik pembahasannya mengenai pemodelan dalam bisnis dan ekonomi. Mari kita mulai. Permasalahan nyata dalam bidang bisnis, ekonomi, dan ilmu alam terkadang cukup rumit untuk dinyatakan dalam formulasi sederhana. Untuk itu, diperlukan cara untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan menggunakan pemodelan matematika. Pemodelan matematika sendiri terdiri dari beberapa proses. Diawali dengan permasalahan di dunia nyata. Dari permasalahan ini, kita mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dan melakukan penyederhanaan untuk membuat formulasi matematika sehingga diperoleh model matematika untuk masalah tersebut. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap model tersebut. Hasil analisis tersebut diinterpretasikan kembali sesuai dengan masalahnya. Dengan menggunakan hasil interpretasi ini, dilakukan prediksi untuk uji coba atau memvalidasi hasil yang diperoleh. Jika prediksi tidak sesuai dengan kenyataan, maka perlu penyesuaian beberapa hal, seperti data, asumsi, dan sebagainya. Dan proses ini akan berulang kembali, dan begitu seterusnya. Pada proses pemodelan, eliminasi variabel sering dilakukan. Eliminasi variabel dilakukan untuk menyederhanakan model matematika yang diperoleh sehingga lebih mudah dianalisis. Ini adalah contoh kasus di mana dengan menggunakan eliminasi variabel, model yang diperoleh akan lebih mudah dianalisis. Ini adalah cara menyelesaikan kasus sebelumnya. Yang pertama dilakukan adalah memisalkan sisi-sisi pagar dengan variabel. Dalam hal ini, X dan Y. Kemudian dibangun fungsi yang merepresentasikan panjang pagar. Di sini, fungsi yang diperoleh merupakan fungsi dua variabel. Yang diinginkan adalah kita mereduksi fungsi F menjadi fungsi dalam satu variabel, dalam X atau dalam Y. Untuk itu, diperlukan informasi tambahan agar variabelnya bisa direduksi. Berdasarkan soal, ada informasi tambahan sebagai berikut. Dengan mengetahui informasi tambahan ini, salah satu variabel bisa dieliminasi, dalam hal ini variabel Y, sehingga diperoleh fungsi F sebagai berikut. Dengan melakukan penyederhanaan, diperoleh fungsi F yang sekarang merupakan fungsi satu variabel, sehingga kita bisa menggambar grafik fungsi tersebut seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan. Dari grafik yang diperoleh, kita dapatkan informasi bagaimana cara agar penggunaan pagar paling sedikit. Sekarang, kita akan membahas beberapa permasalahan dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah masalah keseimbangan pasar atau market equilibrium. Sebelum masuk ke keseimbangan pasar, kita ingat kembali dua hukum yang mempengaruhi pergerakan pasar, yaitu hukum permintaan, yaitu hukum yang mengaitkan antara harga barang dengan banyaknya permintaan, serta hukum penawaran, yaitu hukum yang mengaitkan harga barang dengan banyaknya penawaran. Jika digambarkan, grafik kurva permintaan dan penawaran dapat dilihat pada gambar di samping ini. Pada kurva permintaan, semakin ke kanan, grafik cenderung semakin turun. Ini artinya bahwa semakin murah harga, maka permintaan akan semakin banyak. Demikian pula yang sebaliknya terjadi pada kurva penawaran. Setelah mengetahui hukum permintaan dan penawaran, kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar.
Ketika banyaknya permintaan sama dengan banyaknya penawaran, maka pasar disebut dalam kondisi seimbang. Ketika permintaan lebih tinggi dari penawaran, maka akan terjadi kelangkaan pasar atau market shortage. Dan ketika permintaan lebih rendah daripada penawaran, maka akan terjadi surplus pasar atau market surplus. Jika diperhatikan pada grafik ini, titik keseimbangan tak lain adalah titik potong antara kurva permintaan dan penawaran. Ini adalah contoh masalah terkait keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran seperti pada soal ini, dan yang diinginkan adalah titik keseimbangan beserta sketsa kurva beserta interpretasinya. Untuk mendapatkan harga keseimbangan, maka permintaan harus sama dengan penawaran. Jika diselesaikan, diperoleh bahwa harga keseimbangan terjadi ketika banyak permintaan dan penawaran barang sebanyak 40 unit dengan harga 360. Grafik permintaan dan penawaran dapat dilihat pada gambar di samping. Dari grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika banyak barang kurang dari 40 unit, akan terjadi kelangkaan, sedangkan ketika jumlah barang lebih dari 40 unit, akan terjadi surplus. Permasalahan lain yang dibahas adalah mengenai break-even analysis. Masalah ini berkaitan dengan perdagangan. Dalam melakukan perdagangan, akan ada pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak barang yang harus dijual agar pendapatan sama dengan total biaya. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Gambar tersebut merupakan grafik fungsi pendapatan dan juga grafik fungsi biaya. Perhatikan bahwa kedua grafik tersebut berpotongan di satu titik, yang disebut titik impas atau BEP, yaitu titik di mana pendapatan sama dengan total biaya. Ketika kurva pendapatan di atas kurva biaya, maka kondisi ini dikategorikan sebagai untung. Sebaliknya, jika kurva pendapatan di bawah kurva biaya, maka dapat dikategorikan sebagai rugi. Ini adalah contoh kasus yang memerlukan break-even analysis. Yang ingin diketahui adalah jumlah unit barang yang terjual agar perusahaan tersebut balik modal. Dan yang kedua, agar perusahaan memperoleh untung sebesar $6.000. Langkah yang harus dilakukan pertama-tama adalah mengumpulkan semua data yang diberikan. Ada data harga jual, biaya produksi per unit, dan biaya tetap. Dari data ini, kita dapatkan fungsi pendapatan dan juga fungsi biaya. Setelah mendapatkan fungsi pendapatan dan biaya, dapat dicari jumlah unit barang agar perusahaan tersebut balik modal. Setelah dihitung, diperoleh agar impas, perusahaan harus menjual 200 unit meja. Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh perusahaan, terlebih dahulu konstruksi fungsi profit, yaitu selisih antara pendapatan dengan biaya. Setelah mengetahui fungsi profit, kita bisa menghitung berapa banyak barang yang dijual untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Di sini, keuntungan yang diinginkan adalah $6.000. Setelah dihitung, ternyata agar memperoleh untung sebesar $6.000, perusahaan harus menjual 240 unit meja.
Sampai di sini video perkuliahan ini. Untuk mengecek pemahaman, Anda bisa mencoba mengerjakan latihan ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal tutorial juga. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat belajar.